Di balik gemuruh politik publik, di balik retorika keras penolakan terhadap Israel yang bergema di jalan-jalan dan media, sebuah kenyataan baru sedang tumbuh dalam diam. Dunia sedang menyaksikan babak baru di Timur Tengah, sebuah babak yang tidak diumumkan di panggung diplomasi, tapi bergerak di ruang-ruang sunyi di balik tirai kekuasaan. Aliansi tak terlihat antara Israel dan sejumlah negara Teluk kini bukan lagi teori konspirasi. Ia adalah kenyataan yang perlahan muncul dari bayang-bayang, mengubah peta geopolitik kawasan secara perlahan tapi pasti. Semuanya bermula dari sebuah laporan intelijen yang bocor, tersebar terbatas di kalangan diplomat dan analis strategis internasional. Dokumen itu mengungkap jaringan koordinasi rahasia yang menghubungkan Israel dengan 6 negara Teluk: Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Yordania, dan Mesir. 6 kekuatan yang selama ini berhati-hati, kini diam-diam membuka jalur komunikasi langsung dengan Tel Aviv. Bukan sekedar pembicaraan simbolik, tapi koordinasi militer dan intelijen aktif yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Di permukaan, dunia tidak melihat apa-apa. Di jalanan Riyadh dan Doha, masyarakat tetap berteriak menolak Israel. Media pemerintah menyiarkan solidaritas untuk Palestina, sementara para imam berkhotbah tentang penjajahan dan penderitaan di Gaza. Namun di balik semua itu, di ruang pertemuan tertutup tanpa kamera, di bawah cahaya lampu redup, para pejabat tinggi dari kedua belah pihak duduk berdampingan. Mereka berbicara bukan tentang ideologi, tetapi tentang ancaman, tentang satu musuh yang membuat mereka rela mengubur kebencian lama, Iran. Bagi negara mitra Teluk, Iran adalah bayangan besar yang terus mengintai di atas langit kawasan. Sebuah kekuatan regional yang tak hanya memiliki pasukan militer tangguh, tapi juga jaringan ideologis yang membentang dari Beirut hingga San'a. Dari Suriah hingga Irak, kelompok pro-Iran memperluas pengaruh mereka. Setiap rudal Houthi yang menghantam wilayah Saudi, setiap laporan aktivitas milisi Syiah di Irak mengingatkan bahwa ancaman itu nyata, dekat, dan berbahaya. Dalam ketakutan yang sama, Israel melihat peluang. Tel Aviv menawarkan sesuatu yang selama ini sulit ditolak: perlindungan, teknologi, dan intelijen tingkat tinggi. Sistem radar mereka mampu mendeteksi ancaman dari jarak ribuan kilometer. Jaringan pengintaian satelitnya telah lama menjadi yang terbaik di dunia, dan kemampuan mereka membaca situasi militer Iran bahkan melampaui negara-negara Barat. Israel tahu apa yang dibutuhkan negara-negara Teluk, dan negara-negara Teluk tahu siapa yang bisa memberikannya. Dari titik temu inilah, aliansi diam itu mulai terbentuk. Menurut laporan bocoran yang beredar di lingkaran diplomatik, serangkaian pertemuan rahasia telah berlangsung di tempat-tempat yang tak terduga. Sebagian diadakan di Abu Dhabi, sebagian di fasilitas militer di Gurun Saudi, bahkan ada yang disebut dilakukan di kedutaan besar negara ketiga yang sengaja dibiarkan tampak kosong. Di setiap pertemuan, agenda utamanya selalu sama: menghadapi Iran. Diskusi tentang integrasi radar, simulasi pertahanan udara, dan pembentukan saluran komunikasi militer lintas negara menjadi inti dari pembicaraan. Laporan itu juga menyebut pembentukan sistem yang disebut Back Channel Defense, saluran pertahanan belakang yang memungkinkan pertukaran data dan koordinasi darurat jika terjadi krisis regional. Sistem ini dirancang agar bisa diaktifkan dalam hitungan jam tanpa harus menunggu keputusan politik terbuka. Dengan kata lain, Israel dan negara-negara Teluk kini memiliki mekanisme pertahanan bersama yang tersembunyi di balik bayang-bayang diplomasi. Menariknya, tidak ada perjanjian tertulis, tidak ada tanda tangan di atas kertas, tidak ada pengumuman di depan media internasional, seperti yang terjadi saat penandatanganan Abraham Accords di Washington. Semua dijaga dalam diam. Para pemimpin Teluk memahami satu hal: jika hubungan ini terungkap, legitimasi mereka bisa runtuh seketika di mata rakyat sendiri. Bagi masyarakat Arab, terutama yang masih memegang teguh solidaritas untuk Palestina, Israel tetaplah musuh utama. Tetapi bagi elit politik dan militer, ancaman Iran jauh lebih nyata daripada simbol ideologis itu. Dalam laporan intelijen tersebut disebutkan bahwa lebih dari 70% isi dokumen koordinasi antara Tel Aviv dan negara-negara Teluk membahas Iran. Rencana operasi udara, simulasi penanganan rudal balistik, dan penguatan sistem peringatan dini menjadi topik utama. Israel bahkan menawarkan akses terbatas kepada sistem radar jarak jauh yang mampu mendeteksi peluncuran rudal hingga 2.000 km dari wilayah sasaran. Sebagai gantinya, negara-negara Teluk memberikan izin penggunaan fasilitas komunikasi dan titik observasi di wilayah mereka. Dari sinilah terbentuk konsep yang disebut Defense Belt atau sabuk pertahanan, sebuah lingkaran pengawasan yang mengelilingi Iran dari barat hingga selatan.
Di peta yang bocor dalam laporan itu, tampak simpul-simpul kecil yang tersebar di sekitar Teluk Persia. Setiap simpul menandakan titik koordinasi radar dan komunikasi. Tidak ada garis penghubung yang jelas, tetapi jika ditarik pola, semuanya membentuk jaringan yang rapat. Jaringan yang memberi Israel keunggulan strategis baru. Bila Iran meluncurkan rudal, sistem ini bisa mendeteksi signal ancaman dalam hitungan detik, bahkan sebelum radar utama Israel aktif. Langkah ini memperluas jangkauan pertahanan Israel tanpa menimbulkan gejolak politik besar. Mereka tidak perlu memperluas wilayah atau menempatkan pasukan. Cukup membangun jaringan pengawasan lewat mitra rahasia yang sudah memiliki alasan kuat untuk bekerja sama. Bagi negara-negara Teluk, ini adalah investasi keamanan. Mereka mendapatkan perlindungan dan teknologi canggih tanpa harus mengorbankan hubungan resmi dengan dunia Arab. Semua dilakukan di bawah kerahasiaan total, terlindungi oleh diplomasi senyap. Namun di balik keuntungan strategis itu, tersimpan paradoks besar. Di depan publik, para penguasa Teluk menampilkan citra tegas melawan Israel. Mereka mengecam agresi di Gaza, mengutuk blokade, dan menyuarakan dukungan bagi perjuangan Palestina. Tapi, di belakang layar, mereka menandatangani koordinasi dengan pihak yang sama yang mereka kutuk. Politik Timur Tengah memang penuh wajah ganda. Satu berbicara untuk rakyat, satu lagi untuk keamanan negara. Dalam setiap gelombang protes anti-Israel di jalanan Teluk, catatan pertemuan rahasia justru meningkat. Seolah dua dunia berjalan berdampingan. Dunia opini publik yang emosional dan dunia elit yang dingin penuh perhitungan. Ini bukan hal baru dalam politik kawasan, tapi skala koordinasi kali ini jauh lebih dalam dan sistematis. Beberapa latihan gabungan bahkan dikabarkan sudah dilakukan secara tertutup. Tidak menggunakan bendera atau seragam resmi, tapi dengan kode dan protokol rahasia. Latihan ini meliputi integrasi radar, komunikasi lintas negara, serta simulasi penanganan ancaman udara dari Iran. Ada laporan yang menyebut bahwa drone-drone buatan Israel telah diuji di langit Teluk untuk memastikan kompatibilitas sistem navigasi dan transmisi datanya dengan infrastruktur militer lokal. Semua uji coba dilakukan dalam diam, tanpa liputan, tanpa pengakuan. Dalam catatan koordinasi, setiap langkah diberi kode tertentu agar tidak mudah dilacak jika terjadi kebocoran informasi. Sementara itu dari pihak Israel, dukungan yang diberikan tidak hanya berupa teknologi. Mereka juga menyediakan data intelijen berbasis satelit yang memantau pergerakan militer Iran, termasuk aktivitas rudal dan UAV di wilayah perbatasan. Informasi itu diteruskan secara terenkripsi kepada mitra-mitra Teluk melalui jalur komunikasi yang sudah disepakati. Dengan sistem ini, Israel dan negara-negara Teluk kini berbagi satu mata yang sama. Mata elektronik yang mampu menembus batas negara dan mendeteksi setiap ancaman yang muncul. Secara geopolitik, ini adalah transformasi besar. Timur Tengah kini tidak lagi hanya terdiri dari dua blok tradisional, pro-Barat dan pro-Iran. Ada poros ketiga yang muncul perlahan, poros Israel Teluk, poros rahasia yang tidak diumumkan tapi berfungsi. Ia tidak butuh pengakuan publik karena justru kekuatannya ada pada kerahasiaan itu. Selama masyarakat tidak mengetahuinya secara jelas, para penguasa bisa terus memainkan dua peran tanpa benturan politik. Dan selama ancaman Iran tetap hidup, aliansi diam ini akan terus tumbuh, menjadi bayangan yang melingkupi kawasan. Bagi Iran, ini adalah kabar buruk. Hilangnya keunggulan strategis berarti berkurangnya ruang gerak dan waktu reaksi. Lingkaran radar yang kini mengelilinginya membuat setiap aktivitas militer mereka berada dalam pengawasan. Peluncuran rudal, latihan militer, hingga uji coba UAV kini bisa terpantau sejak awal. Tekanan psikologis meningkat dan strategi pertahanan Iran harus dirombak dari awal. Dalam analisis beberapa pengamat, kondisi ini bahkan bisa menurunkan kemampuan deterrence Iran di kawasan. Sementara itu, bagi Israel, semua ini adalah kemenangan tanpa peperangan. Mereka memperluas pengaruh tanpa perlu menaklukkan. Mereka membangun jaringan pertahanan tanpa perlu menduduki wilayah. Inilah seni geopolitik modern.
Kekuatan tidak lagi datang dari perang terbuka, tapi dari kemampuan menciptakan keterikatan kepentingan di balik layar. Israel berhasil mengubah rasa takut negara-negara Teluk menjadi fondasi bagi kekuatan barunya.